Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kami hormati dan yang kami takdimi, wabil khusus Bapak Ibu hadirin saudaraku, adik-adikku semua, jamaah sholat maghrib di Masjid Al-Watoniyah ini, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, tadi dalam rangka sholat berjamaah, dilanjutkan dengan ngaji bareng, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Pahalanya luar biasa, luar biasa, Masya Allah. Makanya beruntung kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Ini sebenarnya amaliyah yang besok akan dibawa ketika kita sudah tiada di dunia. Salawat saling salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya beliau, baik di dunia maupun besok di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita juga besok di yaumil qiyamah diakui menjadi umatnya karena kita cinta kepada beliau. Amin Allahumma amin. Kalau jamaah pengajian, saya baca kitab yang namanya itu Istiqomah. Walaupun jamaahnya banyak, ngajinya tetap semangat. Walaupun jamaahnya sedikit, tetap ngajinya semangat. Tuh. Terkadang saya pernah lihat ada jamaahnya kurang banyak, kurang semangat. Wah, ini berarti ngajinya enggak ketemu itu. Padahal dalam kitab itu banyak atau enggak, yang penting ngaji, tetap semangat. Semangat. Tadi izin karena ada jamaah yasinan, tidak masalah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah jamaah sholat maghrib, barokah taklimnya, kemudian barokah nanti dilanjutkannya dengan sholat isya berjamaah. Alhamdulillah. Ngaji ini penting. Bahkan banyak hadis mengatakan belajar itu lebih penting, lebih afdol ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi sholatnya nggak pakai ilmu, ditolak. Kita ibadah sholat tapi nggak punya ilmu, ragu, karena basing-basing, wudunya basing, sholatnya juga basing, kedepok pisang, ngaji nggak mau, repot. Makanya alhamdulillah ini mudah-mudahan istiqomah nih. Ya, Pak Ustadz Amar istiqomah malam Ahad ngaos penting nih. Karena kalau ibadahnya walaupun rajin, husuk, tapi nggak pakai ilmu, ya repot. Ada cerita nyata. Ada orang yang nggak pernah ngaji, yang nggak tahu ilmunya, tapi sholatnya rajin. Dia mau sholat malam tahajud.
setan udah mulai ganggu. Tapi ada orang alim, orang yang istiqomah ngaji, lagi istirahat di depan pintu, lagi sare lah. Tapi orang alim, orang ngaji, orang pinter, rajin ngaji. Setan mau ganggu nggak bisa, takut. Ada orang alim, orang pinter yang sedang tidur. Bayangkan. Jadi pahalanya dapat orang pinter ngaji walaupun lagi sare karena pakai ilmu, daripada orang bodoh sholat tapi nggak pakai ilmu. Penting. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah ya, malam ahad ngaji sampai isya, masya Allah, luar biasa. Malam niki kami tadi baca di kitab, di sini komunikasi antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat menarik. Ada enggak dalam diri kita? Kalau tidak ada, ayo diadakan. Kalau ada, istiqomah. Okay. Ini ada 6 dari umat Muhammad yang akan masuk surga besok. 6. Ya Aliyu sittatu min ummati fil jannati. Soal ini. Hei Ali, kata kanjeng Nabi, ada 6 golongan min ummati dari umatku fil jannati, besok akan masuk ke dalam surga. Niki yang kita bahas. Ada enggak ini dalam diri kita? Yang pertama, sabun taibun. Yang pertama, orang muda taibun yang sudah taubat. Oke, pertama. Usianya masih muda tapi sudah taat ibadah, soleh. Insya Allah surga menantinya. Nah, sekarang bagaimana mendidik anak supaya soleh? Niki, mulai tanamkan dari seusia dini sebelum terlambat. Okay. Karena kata Nabi, setiap anak nggih kullu maulidin yuladu fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan suci. Nanti tergantung orang tuanya, mau jadi Nasrani kah, mau jadi Majusi kah, mau jadi Bragajulan tah, mau jadi preman tah, mau jadi orang alim tah, itu tergantung orang tuanya. Paham, ini penting. Bagaimana caranya? Mulai sedini mungkin kita ajarkan ilmu agama. Ini penting. Ini penting. Mari, kalau ada TPA diarahkan. Karena kalau untuk ngaji sama orang tuanya nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Banyak tuh kiai-kiai pondoknya gede tapi anaknya suruh mondok tempat yang lain. Karena kalau diajar sendiri jarang jadi, pasti manja, ngalem. Ini kok paham gak? Ajarkan sedini mungkin pokok masalahnya. Okay. Bahkan dalam kitab fikih mengatakan, kata Nabi, ajarilah anakmu, perintahkanlah anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Itu kitab fikih. Sudah mulai dikenalkan. Ayo nak, cara-caranya, terus cara wudhunya dan sebagainya. Supaya terbiasa, Pak, terbiasa. Ketika umur 10 tahun, kata Nabi, perintahkan anakmu untuk sholat. Kalau dia nggak mau, pukul. Tuh. Tapi pukulnya secara pendidikan. Jangan mukulnya nganiaya, pingsan nanti malah. Okay? Paham? Jadi seusia dia. Ayo, ajarkan anak kita
terutama untuk mempelajari ilmu agama. Kalau dia pinter ngaji, kalau dia soleh, pelajaran yang lain pasti bisa. Barokah, barokah. Paham? Okay. Bahkan saya sering sampaikan, menuntut ilmu itu hukumnya ada dua, satu fardu ain, dua fardu kifayah. Fardu ain yang mana Pak? Fardu ain itu ilmu agama, wajib. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Faridotun ini masdar, sangat-sangat diwajibkan, yaitu ilmu agama. Yang kedua, fardu kifayah, itu ilmu umum. Ilmu umum. Ibu punya anak nggak bisa matematika, nggak dosa. Nggak dosa. Mungkin bisa bahasa Inggrisnya, mungkin. Tapi kalau ibu bapak punya anak nggak bisa ngaji, ini dosa. Ayo diarahkan untuk ngaji, untuk ngaji. TPA diarahkan. Bagaimana supaya jadi Pak? Ya kita harus ngerti dong sama gurunya. Nah ini kebanyakan kan kalau guru ngaji kan ikhlas beramal. Ya bener, ikhlas beramal. Tapi orang tuanya harus ngerti dong, harus ngerti. Terkadang dibuat kesepakatan segini untuk lampu, ada yang komplain, malah amat sih. Kok ngarani? Nauzubillahimin zalik. Ngarani, ya Allah. Padahal itu fardu ain. Tapi kalau kita untuk les, berapa bayar. Ya penting jadi. Ini kebalik. Hati-hati. Makanya barang siapa yang ngejar ilmu agama, ini kata Nabi, dunia ngikut. Contoh, jenengan pernah dengar gak Ustadz Adi Hidayat gitu? Beliau pemuka agama, mubalik terkenal. Coba lihat kehidupannya,